Oke, jadi Blue sudah kasih mulakan ya? Alright, sound saya oke juga kan? Sari Saus sudah tadi, sebab saya nampak merah sudah keluar. Sebelum berdoa tadi sempat saya komen, kasih doa lain saya bilang. Membekabak sudah supaya jantung, takut saya nanti lag. Nanti semua yang ada 40 lebih di sini tiba-tiba hilang gara-gara lag. Ya, nanti terlepaslah kita dengan pelajaran pada malam ini. So, seperti yang kita sudah tahu, untuk tajuk besar kita, coba kamu komen dulu konon. Saya mau tengok dulu kamu komen di bawah apa tajuk besar kita. Bukan tajuk pelajaran untuk malam ini, tapi tajuk besar kita. So, tajuk besar kita yaitu Tuhan yang terutama. Dan untuk malam ini kita di part 2 sudah kan 4. Nah, sahabat lalu part pertama yang Umpok sudah sampaikan. Dan tajuk untuk part kedua pada malam ini yaitu bahaya kesibukan bagi Tuhan. Thank you kamu sudah komen. So, di sini kita mau tanya dengan diri kita. Apakah bahaya bila mana kita terlalu sibuk mengerjakan pekerjaan kita, sama ada itu adalah pekerjaan sosial kita ataupun pekerjaan kita untuk Tuhan. Kenapa bahaya? Nah, katanya itu. So, malam ini kita bahas tentang bahaya kesibukan bagi Tuhan. Okay. Firman Tuhan dalam Markus 6:30 ayat 30 Markus 6 ayat 30 hingga 32 yang merupakan ayat inti kita pada malam ini, yang mengatakan seperti ini. Saya pada Bible atau digital ataupun yang betul-betul kamu buka lah, ayat inti kita pada malam ini terdapat dalam Markus 6 ayat 30 hingga 32. Saya baca. Kemudian rasul-rasul itu kembali berkumpul dengan Yesus dan memberitahukan kepadanya semua yang mereka kerjakan dan ajarkan. Lalu ia berkata kepada mereka, "Marilah ke tempat yang sunyi, supaya kita sendirian, dan beristirahatlah seketika, sebab memang begitu banyaknya orang yang datang dan yang pergi, sehingga makan pun mereka tidak sempat. Maka berangkatlah mereka untuk mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi." Nah, kalau kita baca dalam ayat inti kita, di sana kita nampak rasul-rasul itu murid-murid Yesus. Dorang melaporkan kepada Yesus yang dorang sudah buat semua kerja yang sepatutnya dorang buat dalam pelayanan. Dorang sudah melayan ramai orang. So, kalau kita baca dalam kitab tersebut kan, orang datang untuk meminta pelayanan sampai dorang pun tidak dikatakan di sana tidak cukup, tidak sempat untuk makan. Dorang tidak sempat untuk makan, tapi di sana Tuhan Yesus cakap sama dorang. Yesus bawa dorang untuk mengasingkan diri dan berehat pada waktu itu. Dalam kesibukan melayani saat itu, dorang kasih lapor sama Yesus, kami sudah buat ini, kami sudah melayani ini. Dan Yesus jawab sama dorang, marilah kita ke tempat sunyi supaya kita bersendirian dan kita beristirahat seketika. So, di sana sahabat-sahabat saya, saudara-saudari yang ada dalam live ini, tidak kira dalam live TikTok ataupun Facebook pun live kan? Oke. Kesibukan telah menjadi raja di dunia ini. Dia kesibukan menguasai diri kita. Oke. Kalau kita tengokkan masyarakat sekarang nih, kita lah kita nih masyarakat modern dan juga kepenggunaan yang bertekanan tinggi telah menanamkan satu keyakinan dalam diri kita bahwa satu ayat yang mengatakan, dia bilang macam ini, semakin kita sibuk, semakin kita dihormati orang dan kita semakin kelihatan hebat. Itu. Kamu percaya atau tidak dengan ini ayat?
Mana komen percaya? Ya. Oke, thank you. Ya. Semakin kita sibuk, semakin kita dihormati. Coba tengok yang pengangguran tuh, yang tanam anggur. Mana karena tengok tuh, terang tengok yang tinggi jabatan. So, itulah sebabnya tidak heran lagi. Orang zaman sekarang ini selalu sibuk saja mencari kalau populer mencari duit, mencari nafkah lah batu difahami juga. Mau mencapai kerja, mau mencapai target dan sebagainya lah. Kita tahu juga, kita paham juga tuh apa kesibukan yang kita ada. So pertanyaannya di sini, apakah ada bahaya ketika kita sangat sibuk sehingga berlebihan dalam mengerjakan sesuatu? Mana sudah tuh slide? Nah, kesibukan yang berlebihan itu tidak produktif sebenarnya. Produktif ini yang tidak mengeluarkan hasil. Kesibukan yang berlebihan itu tidak mengeluarkan hasil, bahkan merugikan kita atau siapa saja yang terlalu sibuk. Jadi bahaya untuk kita kalau kita terlalu sibuk dan kita lupa untuk menikmati hidup dan juga menjalani hidup kita. Sebab kenapa kesibukan itu boleh menjejaskan hubungan kita dengan keluarga. Juga bila kita sibukkan, kita tidak akan pernah merasa puas dengan hasil kita. Kalau kita sibuk, bila kita sudah dapat, kita mau lagi lebih. Jadi bahaya kalau kita terlalu sibuk. Dan juga gini, menjejaskan kesehatan mental kita. Sebab itulah kenapa banyak case depression. Depression batukan tekanan. Gara-gara terlalu sibuk. Jadi bila kita terlalu sibuk, itulah kena sama diri kita. Sangat bahaya. So, pertanyaan dia lagi di sini, kalau macam tuh udah lah kita kerjakan, kalau kita kerja nanti kita sibuk dulu gitu. Tidak boleh. Tidak boleh. Jangan cakap macam tuh, Jangan cakap. Coba kita buka dalam ayat Alkitab 2 Tesalonika 3 ayat 10. Saya minta untuk bacalah. Jangan kamu cakap, dapat ya kerja bilang tidak boleh. Sebab dalam 2 Tesalonika 3 ayat 10 ada cakap tuh. Coba aku baca. Ba. 2 Tesalonika 3 ayat 10. 3 ayat 10. Oke, 2 Tesalonika 3 ayat 10 dia bilang, sebab juga waktu kami berada di antara kamu, kami memberi peringatan ini kepada kamu, jika seorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Kalau tidak mau kerja, jangan makan, dia bilang. Kamu dengar kan tuh, jangan makan kalau tidak mau kerja. Oke, teruskan. Oke, thank you Pop sudah telah baca. Nah, jadi ayat itu sudah mengatakan yang kita tentu harus bekerja dan juga perlu bekerja. Tapi ada tapi dia, kita mesti seimbang. Jangan atas, jangan bawah, mesti begini sama rata. Tidak rata, saya punya tangan. Kita mesti seimbang. Apa tuh? Work-life balance, dia bilang. Pekerjaan kita sama kehidupan pribadi kita itu mesti seimbang. Oke. Next. Oke. Masa simpok bagi seni pelajaran kan, sebenarnya waktu saya baca sekilas baca sudah gitu kan, saya masih blur lagi, sebab saya tidak betul dapat tangkap Indongia.
Jadi saya berdoa betul, saya berharap betul kita semua yang ada dalam live ini, yang mendengar ini, saya harap kamu paham dengan apa yang saya sampaikan lah. Jadi masa saya baca pelajaran yang saya kada bagi nih, yang bertajuk nih bahaya menjadi sibuk. Saya pikir yang kita ini tidak boleh terlalu sibuk lah begitu, terlalu sibuk dalam pekerjaan, terlalu sibuk dalam mencari duit, kira contoh lah kan, dalam hal duniawi, lebih kepada hal duniawi ataupun pekerjaan. Tapi bila saya baca lagi, waktu saya ada free time begitu, rupanya ini pelajaran yang saya kenal bagi ini bukan hanya tentang sibuk di dalam kehidupan kita ataupun pekerjaan kita, tapi juga bahaya sibuk menjadi pelayan Tuhan. Bagaimana mungkin? Macam mana itu boleh terjadi? Kenapa? Ternyata ada bahaya yang tidak ketara. Tidak ketara yang dialami oleh banyak pengikut Kristus. Kitalah, kadang kita tidak sadar tidak sadar begitu. Kita sering melakukan hal-hal tersebut dengan alasan yang terbaik. Saya buat ini untuk kemuliaan Tuhan, saya buat ini untuk melayani orang-orang begitu bah. Kita sibuk ini untuk melayani orang kemanusiaan lah macam tuh. Itu alasan-alasan yang kita bagi, dan kita mau mencapai hasil yang semaksimal mungkin. Ketika kita sudah kenal bagi diberikan Tuhan waktu, bakat, ataupun waktu, bakat, duit, kita pun mulai berusaha untuk menjadi pengelola yang baik, untuk mengembalikan kepada Tuhan, macam itu. Dan kita pun mulai berusaha untuk menjadi sibuk. Kita jadi sibuk dan kita mau menjadi penata layanan yang baik. Sebagai contoh lah, bila kita sibuk bekerjakan, kita mau mencapai target lah, jadi kita dapat lebih hasil. Ini contoh lah. Terus bila kita dapat banyak hasil, maka banyaklah kita dapat bagi sama Tuhan begitu. Tapi sadar tidak sadar, ada sebab kenapa itu bahaya bagi Tuhan. Nah, menjadi sibuk bagi Tuhan itu oke, menyenangkan, bagus. Dan terkadang kita ini tergoda untuk berpikir bahwa Tuhan membalas kesibukan kita bagi Tuhan. Namun, tanpa kita sadar dalam kesibukan kita untuk Tuhan, kita kehilangan hubungan yang hidup dengan Dia. Kehilangan hubungan yang hidup dengan penebus kita. Dan semakin kita sibuk, semakin kita anggap yang diri kita ini sejalan dengan tujuan Tuhan dalam hidup kita. Nah, kesibukan sudah menjadi norma yang baru, dan karena kita begitu sibuk mengagungkan kesibukan kita, sampailah kita melewatkan momen-momen dalam hidup kita yang benar-benar penting. Momen-momen yang terindah yang sepatutnya kita rasakan, gitu. Dan saudara dan saudari semua, di sini kita mesti ingat bahwa kesibukan yang berlebihan itu menghancurkan vitalitas. Vitalitas ini mula saya tidak tahu, dan saya cari apa maksud itu vitalitas. Menghancurkan daya hidup kita. Betul kata? Mana kami tahu. Wah, gila deh. Tapi itu yang saya paham. Jadi kita mesti ingat yang kesibukan yang berlebihan itu menghancurkan daya hidup kita, daya hidup rohani kita. Sebab karena kita lupa kepada Tuhan, yang Tuhan itu adalah sumber daripada kehidupan kita. Itu kenapa kesibukan itu sangat bahaya. Oke. Tergesa-gesa, mau cepat-cepat, tergesa-gesa. Dalam tuh slide pelajaran dia bilang tergesa-gesa. Jadi saya kasih translate mau cepat-cepat. Mau cepat-cepat ini selalu kita nampak nih sama orang yang sibuk.
Saya pun begitu. Kalau saya sibuk sudah kan, adalah tuh yang saya terlupa sudah deh, gara-gara terlampau sibuk. So, biasanya mau cepat-cepat ini dimiliki oleh orang yang sangat sibuk. Dan mau cepat-cepat ataupun tergesa-gesa ini adalah musuh dari setiap hubungan kita. Hubungan cinta kita. Tidak kira dalam keluarga, hubungan suami istri, hubungan anak-anak. Sebab bila kita terlalu sibuk, kita akan sentiasa bagi alasan tiada waktu. Sebab kita mau cepat-cepat saja. Kamu paham jangan maksud saya di sini? Dan juga bukan itu saja. Ia juga boleh merosakkan hubungan kita, bukan saja dengan keluarga kita, tetapi juga hubungan kita dengan Tuhan yang hidup dalam Alkitab. Gara-gara kita kehilangan waktu untuk bersama dengan Tuhan. Kasih kita kepada keluarga, kasih kita kepada Tuhan itu menuntut perhatian dari waktu yang tidak tergesa-gesa. Orang mau apa nih? Macam mana mau cakap Siapa boleh tolong saya? Yang kau mau cakapun kami tidak tahu. Kau macam mana minta tolong sama kami, no? Aduh, kita. Begini, Mbak, maksud saya keluarga kita, anak-anak kita, dorang mau menuntut kasih dari kita bukan yang mau cepat-cepat saja, dorang mau yang lebih lama sama-sama dengan kita, begitu. Macam tuh. Begitu juga dengan Tuhan. Kan? Dia mau kita ada masa untuk dia. Oke. Sibuk untuk Tuhan itu macam yang saya cakap tadi, oke, bagus. Tapi kalau semua kesibukan kita itu melebihi dari kita punya kapasiti, maka itu akan mengandung risiko. Ya, Tuhan mau kita bekerja. Dia mau kita bekerja keras. Tuhan juga mau supaya kita bekerja dengan giat, rajin bekerja lah tuh maksudnya. Dan Tuhan juga mau supaya kita bekerja dengan semangat yang maksimum. Tetapi Tuhan mau juga supaya kita itu beristirahat, berehat. Supaya kita menggunakan tenaga kita semaksimum mungkin. Tetapi tidak melebihi dan juga tidak berlebihan. Itu yang Tuhan mau. Mesti kita ada kata berehat juga. Beristirahat, keajaiban untuk beristirahat. Kenapa Tuhan mau kita berehat juga? Oke, tidak heranlah jika Tuhan Kitab Suci berulang kali memanggil kita untuk berdiam diri. Berdiam diri, berhenti sejenak, dan melihat apa yang dia lakukan bagi umatnya. Contoh dalam Alkitab 2 Tawarik 20 ayat 17. 2 Tawarik 20 ayat 17 yang mengatakan seperti ini. Dalam peperangan ini tidak usah kamu bertempur. Hai Yehuda dan Yerusalem, tinggallah berdiri di tempatmu dan lihatlah bagaimana Tuhan memberikan kemenangan kepadamu. Janganlah kamu takut dan terkejut. Majulah besok menghadapi mereka. Tuhan akan menyertai kamu. Nah, kalau kita baca dalam 2 Tawarik 20 ayat 17, Yehuda dan Yerusalem, Tuhan tidak suruh dorang masa dalam peperangan, dia tidak suruh pun dorang bertempur. Dia suruh tinggallah berdiri di tempatmu, dia bilang, dan lihatlah bagaimana saya bekerja untuk kamu, dia bilang. Itu yang Tuhan katakan. Jadi janganlah kamu takut dan terkejut, majulah besok menghadapi mereka sebab Tuhan menyertai kamu. Oke. Ayat yang seterusnya dalam Mazmur 37 ayat 7 yang mengatakan seperti ini, berdiam dirilah di hadapan Tuhan
dan nantikanlah dia, jangan marah karena orang yang berhasil dalam hidupnya, karena orang yang melakukan tipu daya. Berdiam dirilah, bilang Tuhan. Nah, itulah kenapa Tuhan mau kita beristirahat dalam kesibukan kita. Oh, mau dikat kemuncak sudah kita nih So, Tuhan di sini dia bilang tuh mana terulang. Mazmur 37 ayat 7. Yes, Mazmur 37 ayat 7. Oke, thank you. So, saya teruskan. Di sini Tuhan mau mendorong kita, anak-anaknya, untuk tidak terburu-buru. Dia tahu betapa cepatnya kita melupakannya. Tuhan tahu yang kita nih begitu cepat kasih lupa dia. Ketika kita punya pikiran terbungkus dalam activity duniawi. Setuju ataupun tidak? Kan? Yes. So, salah satu wawasan yang paling indah tentang bahaya kesibukan yang terus-menerus bagi Tuhan ditemukan ketika Tuhan Yesus mengambil kebebasan dalam pelayanannya untuk beristirahat. Dalam kutipan terakhir kita di dalam buku Ellen White, The Desire of Age, halaman 360 mengatakan, mereka telah mencurahkan segenap jiwa mereka untuk melayani orang banyak. Dan hal ini menguras tenaga fisik dan mental mereka. Adalah tugas mereka untuk beristirahat. Nah. So, di sana sudah terang-terang Tuhan suruh kita dalam kesibukan kita harus ada istirahat juga. Jangan sampai kesibukan itu menghalang hubungan kita dengan Tuhan. So, kesimpulan untuk pelajaran kita pada malam ini, kesibukan itu menghancurkan semangat dan juga efektivitas rohani kita. Mau cepat-cepat ataupun tergesa-gesa itu adalah musuh besar bagi kasih kita kepada Tuhan. Daripada menambahkan lebih banyak hal ke dalam kalender kita, mari kita dengan sengaja kasih kurang aktiviti dalam kalender kita dan menyediakan ruang untuk waktu teduh yang bermakna dan menyegarkan jiwa bersama Pencipta dan Juru Selamat kita. Sediakan ruang untuk Tuhan. Mari kita sama-sama usahakan itu. Sediakan waktu untuk Tuhan, untuk bersama dengan Tuhan. Sebab itu yang Tuhan mau. So, di dunia ini marilah kita bekerja bukan bagi Tuhan, tapi kita bekerja bersama dengan Tuhan. Ingat, bersama dengan Tuhan dan bukan bagi Tuhan. Bila kita ada hubungan yang baik dengan Tuhan, kehidupan kita bersama dengan Tuhan pun akan baik. Ketika kita mempunyai hubungan yang baik dengan Tuhan, kehidupan kita bersama dengan, maka tentu kita dapat melayani Tuhan melalui pekerjaan-pekerjaan Dia. Sebab Tuhan menyertai dengan kita. Tuhan beserta dengan kita. Tuhan menyertai dalam setiap pekerjaan kita. Sebab itu Tuhan tidak mau kita sibuk untuk Dia, tapi Dia mau kita sibuk dengan Dia. Itu yang saya paham melalui kita punya pelajaran untuk malamnya lah. So, itulah kesimpulan dia. Marilah kita bekerja bukan bagi Tuhan, tapi kita bekerja bersama dengan Tuhan. So, itu sahaja untuk malam ini. Thank you kamu yang sudah setia dalam live ini. Dan kita akan teruskan keserahkan sama Allah. Amin. Tuhan memberkati semua. Thank you.